Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Latul, dan di video kali ini saya akan membahas tentang indeks dan abstrak. Materi ini meliputi ada pengertian, ciri-ciri, fungsi, jenis, cara penulisan, serta contoh dari abstrak dan indeks tersebut. Yuk, langsung saja kita bahas. Baiklah, pertama-tama kita akan masuk ke pengertian indeks dan abstrak. Indeks adalah daftar kata atau istilah penting yang terdapat dalam sebuah buku atau karya ilmiah. Indeks disusun berdasarkan abjad dan biasanya mencantumkan nomor halaman tempat istilah tersebut ditemukan. Tujuannya supaya pembaca bisa menemukan informasi dengan cepat tanpa harus membaca seluruh isi buku. Sementara itu, abstrak adalah ringkasan singkat dari isi suatu karya tulis ilmiah, seperti makalah, jurnal, atau laporan penelitian dan juga artikel. Abstrak memberikan gambaran umum tentang isi tulisan agar pembaca tahu inti pembahasannya tanpa perlu membaca keseluruhan. Selanjutnya kita masuk ke poin kedua, yaitu ciri-ciri indeks dan abstrak. Yang pertama, ciri-ciri indeks ada 4. 1. Disusun berdasarkan urutan alfabet. 2. Berisi kata kunci, topik, atau nama pengarang. 3. Dicantumkan nomor halaman tempat kata itu muncul. 4. Terletak di bagian akhir buku atau karya ilmiah. Lalu selanjutnya, ciri-ciri abstrak. Ada 4 juga, yaitu yang pertama, berisi gambaran umum isi tulisan. 2. Ditulis secara singkat, padat, dan jelas. 3. Tidak mengandung pendapat pribadi. 4. Ditempatkan di awal karya ilmiah setelah judul dan nama penulis. Selanjutnya kita masuk ke poin yang ketiga. Poin yang ketiga yaitu fungsi dari indeks dan abstrak. Pertama-tama fungsi indeks. Fungsi indeks yaitu memudahkan pembaca mencari informasi tertentu, menunjukkan isi pokok buku secara keseluruhan, dan membantu penulisan informasi terutama di perpustakaan. Lalu, adapun fungsi abstrak. Fungsi abstrak yaitu menjelaskan isi karya ilmiah secara singkat, membantu pembaca menentukan apakah tulisan tersebut sesuai dengan kebutuhannya, dan juga memudahkan pustakawan dalam layanan informasi dan dokumentasi. Kita masuk ke poin yang keempat, yaitu jenis-jenis indeks dan jenis-jenis abstrak. Jadi jenis indeks ini itu ada 4, yaitu yang pertama indeks pengarang, yaitu berisi nama-nama pengarang. Lalu ada indeks subjek, berisi istilah atau topik pembahasan. Lalu ada indeks judul, memuat daftar judul karya yang disebutkan. Lalu yang terakhir, ada indeks campuran. Indeks campuran ini gabungan dari beberapa jenis indeks. Lalu kita masuk selanjutnya, jenis-jenis abstrak. Jenis-jenis abstrak ini itu ada 3. Yang pertama, abstrak informatif. Abstrak informatif ini memuat tujuan, metode, hasil, dan kesimpulan. Lalu yang kedua, abstrak indikatif, yaitu hanya berisi pokok bahasan utama tanpa detail hasil. Lalu yang terakhir, abstrak kritis. Abstrak kritis ini berisi ringkasan sekaligus penilaian terhadap isi tulisan. Nah, kita masuk ke yang terakhir, yaitu poin yang kelima, cara menulis indeks dan cara menulis abstrak, beserta contoh indeks dan abstrak. Jadi pertama-tama saya akan menjelaskan cara menulis indeks. Jadi cara menulis indeks itu kita mengidentifikasi kata kunci dan istilah penting, lalu mengelompokkannya secara alfabetis, dan mencantumkan nomor halaman tempat kata atau istilah tersebut muncul di buku. Nah, di sini saya mengambil contohnya dari buku yang berjudul Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, karya Heri Johari, Doktoranus MPD. Ini. Nah, jadi indeks itu terdapat di belakang buku akhir. Jadi di sini ada A, B, C sampai terakhir. Lalu kita akan, misalnya di sini ada A, yaitu kita ingin mencari kata abstrak. Jadi abstrak ini ada di halaman 14. Jadi kita tinggal cari aja abstraknya di kata abstrak di halaman 14. Nah, dan seperti itu juga misalnya kita mau mencari B, itu ada bahasa. Jadi bahasa itu banyak kata bahasa ada di halaman 5, 6, 12, 17, dan sebagainya berikut. Nah, jadi
kita buka aja di halaman 5, 6, itu ada kata bahasa. Begitu, itulah contoh indeks. Lalu kita masuk ke contoh abstrak. Selanjutnya kita masuk ke cara penulisan abstrak beserta contohnya. Jadi penulisan abstrak itu pertama-tama kita itu baca seluruh isi tulisan terlebih dahulu. Lalu yang kedua, ambil poin utama seperti latar belakang, tujuan, metode, hasil, dan kesimpulan. Lalu yang ketiga, tulis secara singkat sekitar 150 sampai 250 kata. Yang keempat, gunakan bahasa baku, jelas, dan tidak bertele-tele. Yang terakhir, biasanya itu disertai juga versi bahasa Inggrisnya. Jadi, saya akan memberikan contohnya, contoh dari penulisan abstrak tersebut. Kita lihat. Nah, di sini saya akan memberikan contoh abstrak. Jadi, saya akan mengambilnya dari jurnal yang berjudul Analisis Kesalahan Penulisan Kutipan pada Makalah Mahasiswi PGSD Universitas Negeri Medan. Nah, di sini tuh ada abstrak. Seperti yang saya jelaskan tadi, cara menulis abstrak itu seperti sebagaimana kita harus membacanya terlebih dahulu. Jadi, kita baca, setelah kita membuat jurnal, lalu kita baca, kita ambil seperti kesimpulan, tujuannya, metode, dan lain-lain. Dan tidak perlu panjang-panjang abstraknya. Seperti di sini, itu ada bertujuan, jadi penelitian ini bertujuan, dan juga kita memasukkan itu metodenya, itu metode apa. Seperti di sini tuh metode kualitatif, dan jelas di sini metode penelitian ini adalah metode kualitatif. Kita bisa membaca di jurnalnya itu metode penelitian, metode kualitatif, lalu kita masukkan ke abstraknya. Jadi seperti itu, seperti itulah abstrak. Dan juga abstrak itu biasanya itu pakai bahasa Inggris. Nah, di sini tuh ada bahasa Inggrisnya. Nah, itulah contoh cara penulisan dari abstrak. A few moments later.